Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad. Masih dalam tema pembelajaran. Kali ini kita masih membahas tentang strategi dan algoritma pemrograman di SMA kelas 11. Pada kesempatan ini kita akan fokus membahas tentang pengenalan konsep rekursif. Nah, sebagai pendahuluan saja, rekursif ini adalah sebuah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi untuk memanggil dirinya sendiri. Nah, teknik ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dapat dipecah menjadi sub masalah yang lebih kecil dan serupa dengan masalah aslinya. Oke, sekarang kita bahas dulu tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama, kita akan memahami konsep dasar dari rekursif itu sendiri. Kemudian kita akan mengidentifikasi situasi di mana rekursif ini dapat digunakan. Kemudian yang ketiga, kita akan menulis dan menguji fungsi rekursif ini dalam pemrograman bahasa Python. Oke, sebagai pendahuluan lagi ya, rekursif dalam pemrograman itu sebenarnya adalah fungsi biasa ya, seperti def dan lain sebagainya. Dia bisa dipanggil ya, bisa menerima parameter, bisa juga mengembalikan nilainya atau di return dan lain sebagainya. Hanya saja sesuai dengan namanya, fungsi rekursif itu bersifat rekursi. Kenapa? Karena ia memanggil dirinya sendiri sehingga menimbulkan efek perulangan. Nah, perulangan ini bisa berhenti ketika kondisi tertentu tercapai, atau bisa juga bersifat tidak terbatas atau tak terhingga, atau mungkin bahkan menimbulkan error sehingga proses itu harus dihentikan secara paksa. Oke, sebagai gambaran saja untuk menjelaskan dari konsep rekursif ini, coba kita lihat gambar seseorang dalam cermin ya. Itu ilustrasi dari konsep rekursif. Jadi ada dua cermin yang saling memantulkan satu sama lain ya. Coba dicek di foto tersebut. Efek tersebut akan berulang-ulang terus ya. Dari efek itu ya, cermin tersebut saling memantulkan satu sama lain sehingga hasil pantulan satu cermin akan dipantulkan lagi dan lagi secara terus-menerus ya. Akhirnya hal tersebut menimbulkan efek cermin di dalam cermin, di dalam cermin lagi, dan seterusnya. Maka inilah yang namanya rekursif. Oke, mungkin sampai di sini sudah ada gambaran ya tentang konsep rekursif. Oke, kita lanjutkan ya. Ini definisi secara literasi ya, secara definisi dari rekursif itu sendiri adalah suatu metode di mana solusi dari suatu masalah tergantung dari sub masalah yang lebih kecil dari masalah tersebut ya. Sebuah fungsi rekursif memanggil dirinya sendiri dalam definisinya. Nah, ada dua hal yang penting dalam rekursif ini, yaitu tentang kasus dasarnya atau base case-nya, yaitu kondisi yang menghentikan rekursi untuk mencegah loop tak terbatas. Jadi
rekursif ini harus dicegah dengan parameter tertentu ya. Kemudian rekursif case, yaitu kasus dari rekursif itu, yaitu bagian dari fungsi yang memanggil dirinya sendiri dengan nilai parameter yang lebih kecil atau lebih sederhana. Nah, sekarang kita akan memberikan contoh rekursif pada programming bahasa Python di Google Colab. Yuk kita simak langkah-langkahnya dan penjelasannya berikut ini. Oke, seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita akan mulai untuk praktek menggunakan bahasa Python di Google Colab. Nah, file ini nanti akan saya sertakan di deskripsi untuk teman-teman bisa coba dan mengikuti alur yang sudah saya rancang. Oke, yang pertama di sini kita akan membuat fungsi rekursifnya ya. Di situ untuk membuat fungsi rekursif ya, langkah-langkahnya yang nanti teman-teman bisa ikuti ya. Caranya sama aja dengan fungsi biasa ya. Yang membuat fungsi menjadi rekursif adalah karena ia memanggil dirinya sendiri. Jadi contohnya sudah saya berikan. Contohnya di sini ya, kita membuat sebuah definition hello dunia, kemudian kita print hello dunia, kemudian kita panggil ulang dari definition hello dunia itu ya. Di sini ini fungsi rekursifnya, kemudian kita coba running ya. Why, kenapa tidak ada efek apa-apa ya, tidak ada muncul apapun hasilnya. Nah, kenapa error? Nah, ini langsung saya kasih penjelasannya. Karena perulangan rekursif sudah dipanggil terlalu banyak ya, dan tidak ada tanda-tanda untuk berhenti, maka sistem di Google Colab ini akan menghentikan, jadi tidak akan dilanjutkan ya, karena sudah terdeteksi tidak ada parameter untuk menghentikan proses rekursif tersebut. Oke. Ada perhatian di sini, coba teman-teman perhatikan. Perlu diketahui ya, kode program di atas berpotensi bisa membuat PC kita menjadi hang karena efek perulangan rekursifnya tidak terbatas ya. Meskipun interpreter Python ini ya telah membatasi jumlah rekursifnya ya supaya terkendali. Oke, kita lanjut ke bawah ya. Kita lanjutkan ya dengan sedikit perbaikan. Di sini kita tambahkan atau kita batasi perulangannya sampai 10 ya, 1 sampai 10. Gimana cara codingnya? Di sini lihat di sampel for i in range 10. Jadi kita sudah batasi 10. Kemudian kita akan print i. Oke, kita bisa langsung jalankan di sini. Nah, akan muncul angka ke bawah dari 0 sampai 9. Kalau dijumlah tetap 10 ya, karena bilangan kalau dalam programming ini dimulai dari 0. Oke. Selanjutnya kita akan coba melakukan step dasar lagi. Kita buat definition lagi, tampilkan angka i, kemudian kita akan print perulangan i dengan ada tambahan ini ya, perulangan ke i ya. Kita akan tampilkan di sini. Oke, kita clear dulu hasilnya.
Kita coba jalankan lagi. Ya, tampilannya seperti ini ya. Jadi sudah benar. Kita panggil ini ya, definition dari tampilkan angka, kemudian kita batasi saja, tampilkan perolongan pertama 1, 2, 3 saja. I-nya langsung kita ganti angka. Oke, sampai di sini mungkin sudah cukup jelas ya. Di sini fungsi tampilkan angka kita panggil 3 kali dengan parameter i yang berbeda-beda. Oke, step kedua atau langkah kedua untuk memahami konsep rekursif ini di Google Colab. Sekarang kita ubah parameter fungsi tampil angka menjadi 2 parameter ya, ada batas dan i-nya. Nah, sebagai batas dari perolongan ini bersifat wajib ya, wajib diisi. Kemudian i ini sebagai penanda iterasi keberapa. Nah, jika ya kita jadikan parameter kedua ini bersifat opsional ya, jadi i-nya opsional. Oke, di sini kita rubah atau perbaiki dari coding di atas menjadi seperti ini ya, ada koma 2, 3 saja. Ini yang berbeda ya, jadi optionnya tadi. Nah, jika kita jalankan, kita coba lihat bagaimana perubahannya. Oke, di sini hasilnya sama ya, seperti yang di atas ya, tidak ada perubahan. Nah, teman-teman bisa melakukan modifikasi dengan mengubah nilai-nilai ini ya. Coba teman-teman bisa ketik ulang di sini ya, di coding ini ya. Kemudian teman-teman bisa rubah nilai-nilai yang ada di coding ini ya. Kemudian teman-teman bisa running atau jalankan. Oke, selamat mencoba ya. Nah, kalau sudah teman-teman coba, kita lanjutkan ke step atau langkah yang ketiga. Jadi di sini kita akan panggil ya dengan cara yang berbeda ya. Di sini dalam coding ini kita jadi tahu bagaimana harusnya fungsi tampilkan angka ini dipanggil ya. Jadi kita nanti bisa tahu fungsi yang kita buat itu gimana cara kerjanya ya. Di sini jika kita ingin menampilkan 10 kali perulangan, itu artinya parameter batas akan selalu bernilai 10. Sedangkan parameter i akan bernilai 1 sampai dengan 10 ya. Kemudian ketika variabel i sudah sama dengan variabel batas, maka perulangan akan dihentikan alias rekursifnya atau rekursivitasnya tidak perlu dilakukan lagi. Nah, kita coba ya, kita coba dengan beberapa modifikasi coding ya. Ya, teman-teman bisa lihat di coding sebelumnya kita lakukan perubahan seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat sini, kita tambahkan if sekarang. Jika i kemudian batas ya, kita ada tambahan lagi ini variabel batas i ya, ini kurang dari batas ya, tampilkan angka ya, kita panggil, kemudian batas i plus 1, kemudian kita tampilkan atau kita panggil jalankan tampilan angka sebanyak 10 kali. Oke,
kita coba running ya. Oke, ini sudah jalan ya, perulangannya 1 sampai 10. Oke. Ya, teman-teman bisa lakukan perubahan ya. Coba teman-teman bisa clear dulu. Coba kita rubah menjadi nilai 15 coba. Bagaimana hasilnya? Coba kita jalankan lagi. Maka di sini perulangannya sampai 15. Ya. Kita lanjut. Perhatikan alur perjalanan program. Sekarang kita fokus lebih detail lagi. Kita akan kupas perjalanan alur programnya. Oke, sekarang kita akan bermain-main dengan alur program rekursif kita. Kita akan coba balik ya. Kita coba balik perintah print di sini. Dan perintah rekursifnya yang awalnya print lebih dulu, kemudian proses rekursifnya sekarang kita ubah menjadi proses rekursifnya dulu, baru akan di print, akan ditampilkan gitu ya. Oke, perubahan codingnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. If tetap ya, kemudian baru di print di sini ya. Coba kita running. Loh, apa yang terjadi? Ternyata kebalik ya teman-teman ya. Jadi dari besar dulu baru ke kecil, jadi kebalik ya. Sekarang hasilnya jadi terbalik. Nah, coba kita jelaskan dulu ya. Loh, kok kebalik kenapa ini? Jadi alurnya gini ya teman-teman. Kita panggil fungsinya ya, tampil angka itu 10 kali ya. Lalu ya, fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri sebelum melakukan print ya. Dia hanya akan melakukan print ketika proses rekursif selesai, alias setelah memanggil fungsi tampil angka yang kedua selesai. Nah, tapi ternyata ketika memanggil yang kedua kalinya, dia langsung memanggil dirinya sendiri. Untuk ketiga kalinya, dia hanya akan melakukan perintah print ketika proses pemanggilan yang ketiga selesai ya. Oke, kita pelan-pelan ya. Coba kita angen-angen ya. Nah, begitulah seterusnya sehingga proses rekursif berakhir, sehingga perintah print yang pertama kali dilakukan adalah yang ketiga itu. Oke, mungkin semakin kesini agak bingung ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, masih bingung? Oke, kita jelaskan lagi ya. Kita coba dengan sedikit coding ya, yang sangat sederhana. Kita buat variabel i nilainya 1, kemudian kita buat juga variabel batas nilainya 3. Kemudian kita bikin sebuah perulangan if. Nah, ini agak panjang ya. If i batas i2 i plus 1 i2 batas. Nah, kita coba lakukan seperti ini ya, pertingkat ya, supaya nggak bingung. Sampai i5 itu adalah i4 plus 1 ya. Kemudian kita coba print satu-satu dari variabel itu. Kita print dari i5 dulu, i4, i3, i2, i1. Gimana hasilnya? Coba kita jalankan ya. Jadi kita tahu. Oke, jadi dari atas ke bawah sekarang. Jadi 3, 2, 1. Karena di sini
dibatasi hanya 3 ya. Coba kalau kita bikinnya 5 ya, coba kita rubah sedikit, boleh nggak apa-apa, dirubah saja untuk bereksperimen supaya kita lebih paham gimana alur dari rekursif tersebut. Oke, coba kita jalankan. Oke, sekarang munculnya 5 4 3 2 1 ya, sesuai dengan batas ya. Oke, ada yang masih tetap bingung? Oke, lanjut saja, kita lanjut, tenang ya, kita lanjut untuk kita bahas secara detail lagi. Ada yang masih bingung ya? Oke, untuk lebih memperjelas, mari kita ubah codingannya jadi lebih ruwet. Nah, enggak ya, bercanda. Kita akan melakukan print sebanyak 2 kali ya, yaitu sebelum dan sesudah pemanggilan fungsi rekursifnya. Oke, perhatikan contoh programnya ya. Ini memang agak lebih rumit ya. Kita masih dalam tampil angka, masih menggunakan batas. Di sini I-nya bernilai 1 ya. Kemudian kita ada variable prefix, kita ada karakter di sini yang nanti diulang ya, juga seperti ini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kita bahas dulu ya ini. Kemudian di sini kita akan print ya prefixnya, kemudian ada kata-kata sebelum rekursif I ya. Jika I, nah batasnya tadi, kemudian kita tampilkan lagi, kita print lagi setelah ya. Berarti kalau sudah terpenuhi ya, maka setelah ini ya ganti ya nanti ya. Di sini awalnya sebelum, kemudian di sini kalau sudah terpenuhi maka akan berubah setelah ya ini. Jadi ini jalankan dulu, baru ini ya. Ini untuk mengeksekusinya kita tampilkan 10 ya. Jadi kita 10 ini dibagi 2 ya, ada sebelum, ada sesudah. Oke, kita coba eksekusi ya teman-teman. Nah 10 ini ya, ini 10 kali ya. Tadi kalau tadi 5 ya, contohnya seperti ini ya. Kita coba jalankan ya. Kalau 5 hasilnya seperti ini, 5 ya, tergantung dari ini nilai I-nya ya. Kita 10 tadi, kembalikan, kita jalankan. Ini kalau sudah selesai dia akan ganti ya setelah itu ya. Oke, sekarang ke bagian akhir ya teman-teman, ke penjelasan akhir ya. Di sini kita bisa simpulkan fungsi yang pertama kali dipanggil adalah fungsi yang terakhir kita kali selesai ya, dan fungsi yang terakhir kali dipanggil ia adalah fungsi yang paling pertama selesai ya. Ya, cukup panjang ya penjelasannya. Semoga teman-teman tidak tambah pusing, tambah bingung. Nah, kita akan nanti lanjut di video selanjutnya, akan bahas tentang rekursif juga, tapi dengan kita coba dengan ini ya, deret Fibonacci. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.